Kalau saya pribadi sih memang awal-awal dulu banyak yang berkomentar negatif terhadap saya. Kenapa sih konten harus Mhm. seperti ini? Kenapa sih bla 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 segala Iya iya. macam. Nah, saya sih awalnya sakit hati ya, namanya kita manusia Iya kan. iya iya. Dari apa yang saya lakukan, dari hasil pakai daster, pakai wig, pakai segala macam itu ada hasilnya. Iya. Ya, ketika ada endorse juga, oke kita kasih pilihan. Dalam timnya kami ada beberapa ini sih kayak misalnya mau diposting kapan apalah segala macam itu juga harganya kalau endorse begitu. Oke oke Itu pun oke. juga kalau ada yang mau collab sih. Halo semua, kali ini saya mau ngobrol dengan Under Poppy. Welcome Under Poppy. Terlalu biasa openingnya, tapi It's okay. thank you. Terima kasih sudah It's ada di okay. Bajitok Podcast. Terima kasih kembali. Saya sangat senang karena diundang. Sorry agak sunek guys. Kena hujan tadi flu. Tadi kan saya posting flyer itu. Oke. Jadi banyak orang komen-komen juga. Apalagi ada deskripsinya. Yap. Teman-teman banyak penasaran juga. Teman-teman dekat saya juga penasaran. Itu pemula di Facebook Pro. Jadi konten ini akan Yap. mengulas ya seputaran Under Poppy, dan saya yakin jika Kabupaten Manggarai ini sudah mengenal, setidaknya pernah muncul di FYP lah. Puji Tuhan. Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, dan pasti daratan Flores kayaknya juga ya sudah Iya sih. muncul lah di Yap. FYP mereka semua. Dan mungkin Under Poppy bisa menyapa fans-fansnya, penontonnya Budget Talk juga boleh. Artis kali ya. Ini dari muak nana saya. Ini kan lucu-lucu ya. Ya, Halo Itulah. teman-teman di luar sana, mungkin ada yang kenal Under Poppy, saya Under Poppy. Terima kasih banyak karena kalian sudah suka dengan kami, suka dengan konten-kontennya kami. Harapannya semoga kalian terhibur selalu dengan konten-kontennya kami. Maaf kalau ada yang kurang tidak menyenangkan di kontennya karena kita manusia bukan nabi. Lanjut. Oke. Thank you. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Gimana rasanya menjadi terkenal lah, setidaknya di Manggarai ya. Nah, Manggarai pasti banyak yang kenal karena Under Poppy ini sendiri ini ikonik sekali. Gimana rasanya dikenal, banyak followers juga di media sosial, lalu ya saya lihat juga ya banyak endorse yang masuk juga ya. Oke, untuk bagaimana rasanya dikenal banyak orang, yang pertama bersyukur sih. Niat awal konten dulu tidak ada kayak terfikirkan untuk kayak viral atau apalah, tidak. Karena menurut saya ketika ada yang suka, misalnya ada fans atau viral, itu kayak bonus sih. Oke. Bonus dalam arti apa yang kami lakukan, misalnya konten kami berarti bagus. Ketika kan ada fans, terus banyak yang suka dengan kita, berarti kontennya kami bagus, bisa menghibur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya kadang malu sih. Ada beberapa titik yang kayak ini juga memalukan. Tapi ya memalukan dalam arti begini, misalnya ketika kita jalan ke tempat, kakak Under Poppy itu foto kah, kayak aduh siapa sih saya ini, kayak gitu kan. Maksudnya kenapa mau foto dengan saya gitu. Terus ada yang beranggapan kakak kan artis Manggarai. Astagfirullahaladzim, sorry. Maksudnya apa sih? Kadang malu. Pernah saya tolak. Pernah tolak dalam arti gini Kak, apalagi kan di tempat ramai itu, maksudnya Kak, saya malu Kak, maksudnya saya ini lo bukan siapa-siapa. Terus ada teman yang bilang, "Kenapa Pak Epe enggak kamu layani saja?" Karena ketika kita tolak kan rasanya juga tidak enak kan. Katanya nanti ada yang bilang sombong, padahal niatnya saya tidak seperti itu, karena saya merasa intinya malu sejak itu. Malu karena ini ketika ada yang minta foto. Terus yang berikutnya rasanya juga sih bahagianya itu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu lebih gampang sih. Intinya menyenangkan. So far menyenangkan ya. Berkarya di media sosial sudah berapa tahun sih? Aktif. Kalau yang aktifnya itu, yang aktif sekalinya itu sudah 1 tahun. Tapi sebelumnya dulu saya pernah viral juga guys. Oke. Gara-gara yang Rinto dulu itu. Itu tahun 2020 sih. Oh iya. Tahun 2020 itu. Memang saya juga salah satu orang yang sangat aktif di media sosial. Sosial media.
Dan baru tahu satu tahun terakhir ini kalau Facebook bisa menghasilkan menghasilkan. duit. Dan memang Ya. kan baru hype belakangan Iya. ini bahwa Facebook itu bisa Bisa menghasilkan melalui duit. beberapa fitur. Iya, iya. Nah kemarin kan saya lihat juga teman-teman mulai aktif lagi. Iya. Dan so far saya selalu pantau Underpoppy juga Iya, thank you. aktif, dan memang kerap kali juga dapat endorsement. Mungkin kita mulai dari awal dulu kan. Oke, Kayak boleh. Awal mulanya mungkin yang pertama berani untuk show up juga. Oke. Berani untuk share kontennya ke banyak orang, lalu kemudian konsisten. Oke. Ini sampai sekarang. Mungkin karena saya suka entertain kali ya, maksudnya suka Oke. acting. Sebelum saya terjun ke konten pakai daster, pakai segala macam, karena saya sudah tahu bahwa konsekuensi seperti ini akan jadi seperti ini. Maksudnya saya sudah pikir matang-matang. Seperti yang saya bilang tadi, memang suka acting sih. Awal pertama itu terjun itu istilahnya masuk ke, saya sebut saja ya, Under Outed Team ini. Iya. Itu seperti jalan untuk saya sih. Jalan untuk Oke. saya. Karena sebelumnya saya mencari partner atau teman-teman untuk konten, cuma tidak ada yang mau, mereka malu. Oke. Nah, dan saya sangat bersyukur sekali ketika bertemu dengan kayak Prihadu, tim Under Outed ini. Itu seperti itu jalan menuju ya menjadi konten kreator sesungguhnya sih di Manggarai. Dan akhirnya ketemu beberapa kesempatan yang bagus, Yap. akhirnya berkembang, dan sampai hari ini ya Yap. masih terus aktif. Selain apa sebenarnya yang bikin tetap konsisten? Apakah Yap. pembayaran di Ya. ads di Facebook atau Yap. dapat endorsement juga? Kalau yang membuat saya tetap konsisten lebih ke terlanjur sih. Oke. Terlanjur. Apa dong kalau nomor itu gimana? Istilahnya terlanjur dalam arti Tapi begini. terlanjur bagus dong. Bukan terlanjur bagus sih dia, dalam arti begini Kak. Saya sudah dikenal orang sebagai Underpoppy. Masa saya berhenti di tengah jalan? Oke. Banyak orang yang masih menunggu konten apa selanjutnya. Iya, kayak gitu. Contohnya begini Kak, kita mau ke Ruteng nih, saya pilih Lembor Hujan, masa saya kembali ke Labuan Bajo lagi. Padahal saya sudah tujuannya mau ya udah lanjut aja deh, mau basah, mau segala macam, intinya sampai ke Ruteng. Kayak gitu. Maksudnya saya sering bilang ke teman-teman, sudah terlanjur dalam arti terlanjur untuk menjadi apa sih, ya menuju kesuksesan sih kayaknya. Kayak gitu. Menurut Underpoppy ini menjanjikan lah. Iya, puji Tuhan menjanjikan karena ya saya sudah merasakan enaknya menjadi karyawan di FB Pro. Oke. Iya. Underpoppy ini kan dua karakter, ini itu ya. Exactly. Apa ya? Ini aslinya gitu. Iya. Dan karakter Underpoppy ini cukup kental. Iya. Dan itu adalah suatu apa ya? Kalau saya pribadi melihatnya kayak salah satu titik profesionalitas. Kayak bisa bedain dua karakter itu dan bisa stand di situ cukup lama. Iya. Nah, terus gimana nanti kayak kedepannya kakak tetap apa ya, stay di karakter ini dan juga tetap apa ya, dengan komentar-komentar juga dari masyarakat ataupun dari orang-orang atau followers kakak biar tetap update gitu kan. Iya. Kalau saya pribadi sih memang awal-awal dulu banyak yang berkomentar negatif terhadap saya. Kenapa sih konten harus seperti ini? Kenapa sih bla 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 segala macam. Nah, saya sih awalnya sakit hati ya, namanya kita manusia kan. Iya. Kadang kita tidak bisa menerima saran atau apalah dari orang. Tapi semakin kesini saya berpikir ya sudahlah, ini memang ya konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Kan saya juga yang melakukan seperti ini, jadi kamu harus terima dong apa yang kamu lakukan. Kamu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Terus yang kedua, karena dari apa yang saya lakukan, dari hasil pakai daster, pakai wig, pakai segala macam itu ada hasilnya. Iya. Maksudnya kita tidak melakukan sesuatu itu hanya cuma-cuma kayak kosong, tidak ada hasilnya kan. Tapi karena ada hasilnya, makanya saya selalu konsisten, selalu ya pokoknya kayak udah deh terlanjur kita gas terus. Walaupun nanti orang hate comment kan, at the end kita kita tidak tahu apa namanya ya. Makanya kalau saya lihat kakak sering upload terus kayak penghasilan dari itu kan salah satu menunjukkan bahwa ini barang ini bukan yang benar. Di samping memang ini kesenangan bikin konten. Iya.
at least ini menghasilkan dan membuat saya tetap hidup. Iya, Intinya betul seperti itu sekali. ya. Seperti itu. Karena menurut saya juga sih apa namanya, setiap orang berhak untuk berkomentar apa saja Iya, sih. media sosial. Ya, media itulah. sosial ya kan. Ya, kamu berani upload ke media sosial ya kamu harus berani juga menerima apa komentar dari Iya, iya. pengguna sosial media ya kan. Intinya fair lah, kita Iya, bebas kayak begitu. berkarya. Ya, bebas berkarya. Karena Contohnya, kita, sorry. oke. Kamu bebas mengupload apa saja ke sosial media selagi itu negatif apa sorry selagi itu positif ya, dan orang juga bebas berkomentar apa saja terhadap Iya, apa yang iya. kamu posting Bebas ya gitu opini. kan. Iya betul. Kita punya kemarin itu terlalu bebas sih, makanya viral di kabupaten. It's okay. Namanya manusia pasti ada hilafnya ya. Oke. Kan? Iya. Oke. Nah, kita mungkin bahas apa ya? Kontennya kakak ini kan banyak boleh, sekali ya. Saya penasaran juga kayak menemukan idenya juga. Oke. Setiap hari itu apa beda-beda terus konsepnya. Ya. Menemukan idenya, mengajak partnernya juga bagaimana? Kalau kayaknya sama saja sih ketika saya konten sendiri dengan tim Der Outlet kan. Kita menemukan idenya itu sih kayak kita mengambil kehidupan sehari-hari. Ya, realita di sini. Realita kehidupan sehari-hari orang Manggarai bagaimana, sehingga itu yang tidak memberatkan kita untuk pikir konsep atau pikir skripnya atau apa cerita konten kita hari ini. Kayak gitu saja sih, lebih ke misalnya contohnya kita lagi kumpul tiba-tiba Om koperasi lewat atau Om jual ikan lewat, sudah kita konten kita pura-pura beli ikan hari ini, kita konten ada yang tagih koperasi, kayak begitu saja sih. Nah kalau kan di kontennya itu terus cara menemukan angle kelucuannya kayaknya yang kita bisa belok ke komedi. Iya. Gimana? Contohnya begini, misalnya kan ada kata-kata nih, contohnya apa ya, kayak pokoknya adalah kayak plesetan tersendiri begitu. Misalnya kayak maksud sutradaranya kami bilang gini, oke, Der Popi dialognya seperti nanti kita sendiri yang tambah. Bagaimana nih supaya dialog ini ada lucunya begitu. Karena kan setiap kita buat konten kita tidak harus gini apa namanya, kita harus pikirkan juga dari konten hari ini apa POV-nya kayak gitu. Apa yang bisa membuat orang tertarik dari kontennya kita kayak begitu. Kita harus tahu lah apa namanya, biar kita harus tahu apa yang lucu dari kita punya konten hari ini, entah itu dari adegan atau dari dialognya. Iya. Begitu. Dan bukan hanya konten tidak penampilan saja. Iya, bukan. Harus ada tambahan-tambahan. Iya. Nah, terus kakak tadi sudah cukup lama di konten kreator dan tadi sharing juga bahwa pernah mengalami atau pernah sedikit apa ya, blunder lah di media sosial. Terus nah, mungkin untuk semua juga teman-teman konten kreator pemula di Facebook, terus biar apa ya, biar bisa tahu lah benchmark atau apa ya, batasan-batasan tertentu di media sosial itu bagaimana gitu, biar tidak terlalu yang karena di sosial media ini juga kan ada peraturan-peraturan tertentu ya yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya di Facebook Pro kan. Iya. Kan sekarang kan banyak orang berlomba-lomba apa namanya, bukan menjadi konten kreator sih, lebih ke mereka mau dapat gaji dari Facebook gitu. Karena apa namanya, menurut saya konten kreator itu bukan berarti kita posting terus video di media sosial, itu bukan konten kreator sih menurut saya. Konten kreator ini user ya, pengguna. Iya, kayak pengguna sih. Karena gini kan apa namanya, menurut saya pribadi, tidak tahu menurut orang lain, seorang konten kreator itu maksudnya dia memang ada konten tertentu yang kayak apa namanya, contohnya kami kan kontennya itu kan komedi, lebih ke komedi kan, sketsa komedi yang berperan sebagai perempuan gitu kan. Beda kalau gini, kita ya kan memang banyak sih yang ya apa ya, bukan hanya komedi sih, kayak vlogger kayak makanan apalah segala macam, jalan-jalan gitu. Kalau hanya kita posting yang tidak jelas, itu menurut saya bukan konten kreator sih, lebih ke pengguna sosial media saja. Dan mereka pikir ketika mereka apa namanya posting terus itu gampang dimonetisasi oleh Facebook, padahal tidak segampang itu sih. Kayak butuh effort, butuh konsisten juga. Karena kan apa namanya, menjadi konten kreator itu juga sih kita harus ini punya tekad yang kuat sih. Tekad yang kuat. Maksudnya kamu posting ke Facebook misalnya, tujuan kamu ke situ untuk apa? Kalau misalnya kamu tujuannya untuk mendapat gaji dari Facebook, ya tidak harus gini. Maksudnya harus konsisten, harus tahu apa saja yang harus dipatuhi dalam Facebook begitu. Iya. Intinya update juga dengan
peraturan-peraturan atau Iya. persyaratan baru dari Iya, dari dari Facebook, Facebook ya. dari smart platform juga Iya, sih iya, kalau iya. ada yang berkarya di YouTube Iya. juga, Ah. di TikTok juga. Iya, iya. Ya, kesuksesan itu kan setiap orang beda-beda. Beda-beda, iya, beda-beda sekali ya. Kalau dari Popi sendiri nih, Iya. menurut dari Popi, kesuksesan tuh apa gitu? Jadi Kalau titik mana yang menurut merasakan? kalau menurut saya itu kesuksesan itu sih ya seperti yang kamu bilang tadi kan, kayak kesuksesan itu berbeda setiap setiap orang orang, gitu. Menurut saya kesuksesan itu ketika kamu bisa membuat kamu bahagia sih, itu Oke. kesuksesan kan. Terus membuat diri kamu bahagia, membuat orang tua, keluarga kamu bahagia itu sudah sukses sih. Oke. Karena kan contohnya begini, misalnya kan penghasilan kamu 1 juta, saya punya 10 juta. Oke. Menurut saya kan itu kecil, tapi menurut kamu itu besar. Iya, Iya kan, itu saya bilang tadi kesuksesan setiap orang itu berbeda. Kan banyak yang bilang gini, sekarang ngeri dari Popi sekarang sukses. Sukses dari mana? Iya. Kesuksesan itu kan berbeda-beda, ya kan. Berbeda-beda. Tidak harus misalnya setiap bulan dapat penghasilan seperti ini itu dikatakan sukses, tidak sih. Semua orang sukses kok. Tidak ada yang tidak sukses. Sukses dalam berarti kehidupannya baik, mendapat percintaan atau jodoh yang bagus itu kan termasuk sukses. Sukses ini kan tidak selamanya tentang uang ya. Benar, ada juga yang sukses gagal juga ada. Iya. Kayak Anda sudah sukses tapi sukses gagal. Nah, kalau saya kan misalnya mungkin untuk finansialnya sukses tapi percintaannya tidak sukses. Kayak begitu kan. Itu namanya sukses. Contohnya dulu kan saya kuliahnya dulu kan tidak jelas. Oke. Sampai wisuda. Itu kegagalan yang sangat-sangat buruk dalam hidup saya, kegagalan. Tapi saya selalu bilang ke orang, ketika kita minta emas, Tuhan kasih kita berlian. Saya dulu kan pengen sekali jadi perabat tuh. Tapi Tuhan bilang, no, kamu tidak bisa jadi perabat. Kayaknya kamu harus ke sini sih. Dan puji Tuhan, sekarang karena ada jalannya lah ya. Iya, ada jalannya sekarang. Ya, saya bisa make up juga jadi MUA sekarang. Jadi ya, konten kreator ya dibilang konten kreator, iya siap diaminkan saja. Oke. Nah, kakak punya followers kan banyak, terus ya ada alasan lah. Yang punya bisnis, yang punya perusahaan untuk endorse dan sebagainya. Nah, selama ini tuh ini untuk teman-teman juga ya yang memang berkarya di media sosial. Nah, gimana supaya kita tuh dengan audiens itu tetap audiens itu tetap diterima lah gitu, tetap hubungan kita dengan penonton kita dan juga tetap membuat batasan. Kakak gimana? Kalau saya pribadi, saya kan selalu aktif untuk balas komen ya. Oke, itu salah satu saran juga ya. Iya, kenapa saya aktif balas komen? Karena menurut saya kita harus bersyukur ketika ada yang berkomentar di postingan kita, ya kan? Itu alasan pertama. Alasan yang keduanya itu kenapa saya selalu balas komen, karena komentar mereka itu lucu. Saya selalu bilang ke orang-orang, kami menghibur mereka dengan konten lucu, terus para penontonnya menghibur kami dengan komentarnya mereka. Jadi kan kita ada istilah benefit to benefit saling apa istilahnya, pokoknya gitulah kayak gini Kak. Komentarnya mereka kan lucu, makanya saya selalu bersyukur juga, terima kasih ya komentarnya lucu. Tapi kadang saya tidak bisa balas semua karena terlalu banyak. Bayangkan 100 lebih komentar, masa saya balas semua? Kan tidak mungkin. Yang paling lucu yang kayaknya Anda sangat lucu sekali komennya gitu. Iya, pokoknya kalau ada yang misalnya ada yang sampai misalnya lucu atau ada yang kayak misalnya sorry ya, masa merah gitu ya. Ini kita cucu dari Popi. Gitu kan, itu kan lucu, terus saya langsungnya inbox atau inbox lagi nih Kak, lain kali jangan komen gitu. Kan tidak sopan toh kayak gitu. Meskipun saya laki-laki tapi kayak kurang sopan meskipun pakai bahasa Manggarai. Terlalu bebas. Terlalu bebas kan meskipun pakai bahasa Manggarai. Terus misalnya ada komen yang lucu-lucu, itu yang membuat saya bahagia sih. Makanya saya sering balas. Dan tidak enak juga kalau misalnya kita kayak tidak balas komen kayak sok artis gitu kan. Iya kan? Terlalu apa? Iya. Tapi kalau misalnya postingannya sudah 2 hari ya saya tidak balas karena sudah lewat tuh. Kecuali misalnya malam ini posting sampai besok saya masih balas. Tapi kalau sudah 2 hari 3 hari saya tidak balas sudah. Dan biasanya kakak juga sering ini kah? Dapat kayak masukan, ide-ide konten juga dari followers. Sejauh ini sih memang ada, cuman kayaknya yang sudah maksudnya mereka punya kasih ide itu kan kami sudah buat konten seperti itu. Oke. Kalau followers juga cukup ini membantu juga komen. Dan
Ya, kalau konten kita di komen tuh berarti kayak entah itu terlepas komennya positif Iya. negatif, setidaknya mereka ada interaksi gitu. Iya, ada interaksi. Saya Kita- selalu balas sih. Dan pernah kemarin kan saya buat konten saya punya vegetarian sama mama. Gara-gara kan mama cabut cok magic, nasinya basi. Ah, Di situ kami niatnya konten kayak marah-marah mama, sudah briefing dengan mama ini konten kita marah-marah, mama kayak acting sedih gitu. Nah, banyak sekali komentar bahwa mereka bilang gini, ini Popi tidak boleh kasar dengan mama, balas segala macam bla bla bla. Nah, saya tidak balas karena kan saya tidak mau validasi bahwa ini cuma konten tuh. ya. Gitu. Masa kita harus klarifikasi Iya, kayak gitu kontennya kan. Terus ada yang inbox gini, aduh Nana itu tidak sopan dengan orang tua, tidak boleh gini segala macam bla bla bla. Nah, satu hari saya simpan tuh konten, kayak satu hari saya tidak hapus, kayak biarkan saja dulu, tidak menghapus. Tiba-tiba ada itu Inang, dia juga ya kenal dari sosial media juga, akhirnya ada nomor WA, terus dia bilang gini, Nana tolong hapus ini apa, ada bilang apa namanya, ini konten tidak baik sih, apa namanya, kalian kan ini tuh kayak public figure gitu, tidak baik loh seperti ini. Akhirnya ya sudah deh saya hapus saja daripada kan tercoret lagi nama baik. Oke, akhirnya hapus. Iya, hapus. Ya, demi kelanjutan Iya, ya. Jadi iya kayak sih. kakak bikin konten seminggu tuh kira-kira berapa upload atau cara bikin timeline-nya juga, timeline bikin kontennya, timeline uploadnya, kayaknya saya perlu sampaikan ini kepada teman-teman penonton juga biar mereka yang Iya. yang mau berkarya di Facebook, di media sosial gitu. Kalau saya sendiri sih tidak ada jadwal tertentu sih. Apalagi kan teman-teman lain kan kerja satunya kan. Saya kan sering konten berdua dengan terkanang. Akhirnya ini kan sering berdua. Itu tunggu waktu dia libur atau misalnya dia kerjanya itu masuk pagi karena biar kita bisa konten sore. Makanya kalau misalnya saya tidak ada konten sebagian dari Popi, saya konten dengan mama untuk mengisi supaya saya terus ada postingan gitu. Karena kan apa namanya? Kalau kita tidak posting kan ya dolarnya juga berkurang ya kan. Semakin kita rajin posting, ya kan? dolarnya juga semakin naik kayak begitu. Iya. Dan untuk misalnya kan tidak ada perencanaan gini sih. Oke, besok kita konten, tiba-tiba kayak pakai mood aja sih, tergantung mood. Ya. Tapi kan setiap hari itu kan wajib upload. Iya, wajib upload. Makanya kalau setiap kita mau konten itu, kita banyak-banyak buat video. Entah itu ambil dari behind the scene-nya nanti atau misalnya kita sudah edit ya, mana yang menurut kita ini apa diposting gitu. Misalnya video kemana lah, video sedang makan atau pokoknya apa saja video yang positif yang kita posting. Ya bisa diposting. Makanya setiap hari itu selalu ada. Minimal kayak 2 atau 3 setiap hari. Ya kalau yang pemula sih karena kan masih belum banyak kayaknya. Belum buka fitur monetisasinya kan ya seharusnya 4 atau 5 atau 6 lah setiap hari. Tapi kalau sudah buka semua ya 1-2 cukup. Iya. Ya, kalau followersnya sudah banyak. Sudah banyak. Iya. Kalau saya lihat memang Under Popi lebih aktif di Facebook. Iya, sampai saya lupa buat story WA. Story WA. Kayaknya story WA. Jarang sih karena kan sering ini tuh. Iya. Iya sih. Kan juga kayak banyak yang bilang kalau story WA itu khusus untuk bapak-bapak sih yang suka story WA. Tapi kan dan kita kan masih relevan untuk bikin story WA. Yang orang-orang terdekat. Mungkin bukan karena tidak ada penghasilannya sih. Mungkin karena saya saking aktif di Facebook kan. Iya. Instagram saja sekarang jarang. Oh iya, jarang Instagram. Apalagi TikTok misalnya ada konten saya sudah upload ke Facebook, saya langsung langsung posting ke TikTok atau Instagram itu sih sebagai untuk promosikan saja sih. Iya. Berarti Instagram, oke. Saya mau ngomong Instagram tapi sudahlah. Iya. Berarti kayak di Manggarai kebanyakan orang main Facebook. Nah, dan makanya juga kayak penonton lebih banyak di Facebook, interaksinya juga dan kakak dari Popi dikenal masyarakat Manggarai itu melalui Facebook sih iya. Kalau Instagram sih saya jarang aktif. Instagram. Ya, oke. Tidak, maksudnya kita menurut saya Instagram itu ini sih memang ada penghasilan juga di Instagram sama seperti Facebook. Cuman dia itu susah sekali untuk naik followersnya. Oke, benar-benar kontennya harus high resolution, pokoknya harus benar-benar. Di Instagram itu harus gaul, harus keren, harus cakep baru banyak followers. Kalau tidak cakep, tidak gaul, tidak keren. Iya. 0,0. Soalnya kalau kita beli followers tidak bagus sih. Ada teman dekat saya beli followers. Tidak bagus sih kalau pakai beli. Oke. Tapi intinya Facebook cukup dekat dengan kita. Cukup dekat. Apalagi sekarang menghasilkan. Wow, sudah banyak
ibu-ibu. Oh, salah buat interaksi, konten di Mun. mana-mana, gitu kan. Iya. Dan tidak salah, Iya. bebas berkreasi di sana karena Betul apalagi sudah ada sekali. menghasilkan. Iya. Dan mungkin dari Poppy bisa juga apa ya, memberikan langkah-langkah yang teman-teman atau ibu-ibu yang baru Iya. menyadari bahwa Facebook menghasilkan. Iya, iya, iya. Oke, kayaknya perlu Boleh, dilakukan. boleh, boleh. Oke, Ya, kalau dari saya sih intinya konsisten sih. akasisnya. Kalau memang kita main Facebook atau Facebook Pro ini untuk mendapat gaji, harus konsisten. Kalau hanya untuk bersenang-senang, untuk posting sembarang-sembarang, maksudnya untuk hanya sekedar untuk posting saja biar tidak jenuh, ya sudah, biar tidak usah konsisten. Tapi kalau memang tujuan utamanya untuk menghasilkan supaya dapat gaji dari Facebook, harus konsisten. Iya, Maksudnya harus konsisten. tahu, misalnya tidak harus gini sih konten apa gitu. Pokoknya Kak, intinya posting saja setiap hari. Oke. Intinya posting saja. Sejauh ini kan sudah beberapa tahun nih, Poppy lihat apakah kayak sering lihat juga kayak perbedaan trennya dari awal-awal kemarin bikin konten sampai hari ini. Kayak pernah lihat tren yang berubah-ubah kah kayak dari awal? Maksudnya saya mengikuti tren. Kalau Tren-trennya di media sosial itu. kalau saya tipikal orang yang tidak mau ikut tren sih. Saya mau inilah bikin saya. tren sendiri. Iya, saya maksudnya bukan tidak gaul sih, lebih ke apa namanya? Saya mau bukan karena ikut orang sih, karena inilah saya. Maksudnya dengan apa istilahnya? Brand dan FOMO juga atau apa personanya kita sendiri. Iya, pokoknya saya sendiri yang buat tren kayak gitu. Oke. Tidak mau ikut-ikutan sih. Benar. Sehingga tidak terlalu yang ngejar tren, Iya, takut iya. trennya Iya, keburu tidak, hilang tidak, dan tidak. sebagainya. Jadi Kayak contohnya kemarin kan misalnya TikTok nih, di TikTok kan lagi dance ini. Mungkin saya orang yang tidak pernah buat dance TikTok sih. Sama, Karena saya saya tidak tahu dance. kami tidak tahu kayak Iya. gitu cerita. Terus banyak yang saran juga kakak-kakak bilang, "Ayo Wonder Poppy kita live apa itu di TikTok yang dapat TikTok. duit." Dia bilang pakai tepus bilang, "Saya tidak bisa yang settingnya itu tidak bisa saya." Benar. Tidak bisa saya. Ya orang-orang live kayaknya live Settingan juga. semua itu sih. Iya, maksudnya live itu aduh. Memang Kenapa menghasilkan kita tidak live? Karena terlalu live itu apa ya? Kalau banyak followers mungkin. iya. Tapi kalau live baru nonton 3, mending video call. Betul sekali. Saya juga pernah sih, saya punya teman tuh ke kosnya dia bilang, "Kamu lagi apa?" "Saya lagi ini Epeng, lagi live dengan teman orang Kupang, kita tahun lah dogan-dogan Kupang kan." Terus saya bilang, Iya. "Kalian video call atau live?" "Live Epeng, saya lihat ini penontonnya cuma 1 orang." Terus saya bilang, "Mending kalian video call saja ya kan, hemat paketan daripada Iya. kalian live begini tidak yang nonton habis paketan." Benar. Itu alasan saya pertama kenapa saya jarang live di TikTok, karena terlalu mahal menurut saya. Iya. Kecuali kalau pakai wifi. Terlalu mahal dan terlalu apa ya? Saya lihat terlalu meminta-minta untuk di-give dan sebagainya itu mungkin bukan sebagian orang menyenangkan. Iya dan sih. juga kecuali kalau memang followers itu banyak, Iya. jadi memang sekali live pasti banyak yang Iya, saya juga sih sering nonton, gitu kan. bukan sering sih, kadang-kadang live di TikTok. Ya penontonnya kadang sampai 100 lebih. Itu lumayan lah. Lumayan dan 100 lebih itu ngumpul Lumayan. di lapangan itu banyak. banyak dan banyak orang-orang yang live juga mereka ikut gabung atau apalah istilahnya ini. "Kakak tolong naik saya kakek live bersama," gitu kan. Saya tolak. Oke. Saya tolak bukan karena tidak mau live dengan mereka, karena ketika kita nanti live gabung, kita tidak baca komen. Karena begini Kak, tujuan saya ketika saya live TikTok, saya mau menyapa followers kayak gitu kan, teman-teman, menyapa orang yang gitu suka kan. kontennya kami. Jadi ketika saya live TikTok atau live Facebook itu tidak satu pun komentar yang saya lewat. Pasti saya satu-satu bacanya. Iya. Satu bacanya. Tidak begini Kak, ini next tidak. Nah, kalau sudah ini saya kasih ya scroll lagi. Mana yang belum saya baca komennya tadi. Oke. Itu makanya atau alasannya kenapa ketika ada yang minta naik live di TikTok saya tolak. Karena nanti kan tidak fokus baca komen sudah. Apalagi kalau misalnya ngomong-ngomong tidak jelas, saya kan tidak suka. Apalagi kalau maki-maki. Itu. Itu yang lagi viral akhir-akhir ini di TikTok. Itu kayaknya settingan sih. Tapi yang menjadi masalah itu yang rekam layar itu sih. Iya sih. Maksudnya yang dia niat untuk rekam layar lalu dipublishkan. Iya, itu urusan mereka sih. Iya. Itu kalau di Facebook tidak dimonetisasi itu guys, tidak dapat dolar karena kalian upload video orang. Oke. Mungkin kita bahas ini Wonder Poppy. Hmm. Tadi kan Wonder Poppy itu
benar-benar kayak bergabung dengan tim Under Outed dan itu membuka jalan untuk mengenal lebih banyak orang, banyak followers. Nah, mungkin tips untuk teman-teman juga content creator seberapa penting berkolaborasi itu dan networking lah. Oke. Gitu. Kalau menurut saya itu kolaborasi itu sangat penting. Kenapa penting? Biar yang pertama biar kita tahu apa namanya karakter dari si content creator tersebut. Misalnya saya collab dengan kamu kan. Oh, karakternya dia itu seperti ini. Cocok tidak ya? Misalnya collab pertama cocok tidak saya dengan dia. Nanti akan ada collab kedua karena kecocokan. Ketika kita sudah konten pertama terus tidak ada lagi konten yang maksudnya tidak ada collab lagi yang kedua berarti tidak sefrekuensi ini, tidak cocok nih. Misalnya sifatnya maksudnya tidak masuk lah kayak gitu, kayaknya tidak ini dia tidak cocok deh, kayaknya harus collab terus kayak gitu kan. Karena kan ketika kita collab dengan konten kreator lain itu jangan membawa kita punya sifat egois. Ya kan? Kita harus bisa saling menerima lah kayak gitu kan. Karena ini kan ya contohnya kan saya collab dengan kamu, konsepnya kamu dengan saya kan pasti berbeda. Iya. Ketika misalnya misalnya kamu yang ajak saya untuk collab, jadi saya harus ikut kamu. Benar. Saya harus ikut kamu. Karena kan kamu yang undang saya. Jadi apapun bentuknya di saat konten misalnya kita tidak suka dengan caranya dia dan konsepnya dia, kita harus ikut saja karena kan dia yang undang kita. Kecuali saya yang undang kamu baru harus ikut kemauannya saya. Berarti memilih partner juga cukup esensial. Iya, tidak ini misalnya dia viral, followersnya banyak, berarti kita harus ini ya, misalnya dia ajak untuk collab kita tidak. Kita harus lihat dulu lah. Maksudnya apalagi kalau misalnya kontennya bagus tidak nih, menarik tidak, sesuai dengan karakter. Iya, sesuai dengan karakter tidak gitu kan. Iya. Itu kan kita kolaborasi sama content creator. Nah, kalau selama ini mungkin banyak yang teman-teman penasaran juga gimana Under Poppy berkolaborasi dengan brand-brand apa saja yang boleh kolaborasi, nanti dia punya tahap-tahapnya seperti apa, dan kalau ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim Under Poppy dan Under Outed itu seperti apa tuh? Kalau di Under Outed sendiri itu sih tidak ada persyaratan sih, intinya kamu mau saja collab dengan kami. Justru kami senang. Iya, maksudnya kan mungkin banyak orang di luar sana yang begini, aduh kami malu mau konten mereka, padahal kami juga senang. Intinya yang pertama, ketika kamu masuk ke timnya kami kamu harus ikut dengan konsepnya kami. Brandnya juga harus ngikut. Iya, harus ngikut. Misalnya ketika ada endorse juga, kita kasih pilihan. Dalam timnya kami ada beberapa ini sih, kayak misalnya mau diposting kapan, apalah segala macam itu juga harganya kalau endorse begitu. Itu pun juga kalau ada yang mau collab sih. Ketika kita collab itu kita jangan lupa pikir, aduh saya nanti dibayar berapa ya oleh mereka, jangan. Karena kita ini kan kayak saling benefit to benefit sih begitu. Maksudnya kayak supaya kamu lebih dikenal lagi oleh orang. Kayak kemarin kan saya collab dengan Kakak Jejen kan. Sebenarnya itu bukan collab sih, saya niat mau ketemu mereka di Cibal. Sampai di sana. Ke atas. Saya ke Cibal. Tidak, memang saya ke Ruteng, ada job makeup di Ruteng, terus saya chat ke Jejen, sedang ke Jejen saya di Ruteng. Saya pengen sekali ketemu gitu dengan keluarga begitu, dan penasaran karena saya belum pernah ke Cibal. Ketemulah. Tidak ada niat untuk buat konten, tidak, karena memang ya waktu itu saya tidak sebagai Under Poppy sih, seperti ini. Nah, sampai di sana disambut baik oleh Kakak Jejen, terus sudah makan siang, dia bilang gini, Under Poppy kita konten nih. Terus dia, tapi saya tidak bisa jadi Under Poppy Kakak, karena yang pertama ya kami kan di bawah naungan Under Outed team, ada di manajemen, jadi kami tidak boleh sembarang begitu. Terus yang kedua saya tidak bawa kostumnya juga, jadi saya seperti ini saja, maka terjadilah konten saya sebagai calon DPR. Begitu sana buktinya. Iya, jadi di awal mungkin kita perlu bikin testimoni kan, kalau tidak yang langsung dibayar dan sebagainya. Seperti kita di sini kan, produk placement itu kan portofolio saja. Jadi orang kalau mau letakin produk sini, orang sudah tahu ini memang benar-benar untuk letakkan produk, dan di TV juga untuk vlogging dan sebagainya. Jadi awal-awal perlu kerja free juga kan, free untuk istilahnya kita membranding diri sih. Kayak kami dulu awal-awal kan, misalnya endorse-nya mungkin orang pikir endorse-nya harganya besar gitu kan, mahal, tapi itu kan rahasianya kita kan, tidak mungkin kita kasih tahu di orang. Intinya kita dipakai oleh orang,
untuk soal harga kan orang tidak tahu. Iya. Iya kan, misalnya Benar. dibayar berapa sih mereka dari Popit itu kan rahasianya kita ya. Kalau Benar, orang benar, pernah ada yang tanya, saya punya teman dia tanya gini, Epeng berapa harga endorse-nya kalian? Terus saya bilang, kamu mau bertanya saja atau mau endorse? Kalau kamu mau Oke. bertanya saja, saya tidak bisa Bisa. jawab. Iya, Tapi kalau iya. kamu mau endorse kami, saya kasih nanti harganya. Rate-nya Kalau dan tidak, Epeng sebagainya. hanya bertanya. Oke, berarti tidak jadi kasih tahu. Oke, oke. Kayaknya kita perlu sampaikan juga kepada semua orang di luar Iya. sana bahwa memang di media sosial ini sebenarnya kita dapat dobel kan. Iya, Entah dari apa namanya AdSense, Iya. AdSense di Iya. Facebook. Ya juga di endorse juga Iya. kalau kita punya walaupun ya kita punya followers tidak terlalu banyak, tapi karena kita memang sering muncul dan Iya. berkarakter di media Iya, sosial iya, ya, iya. Betul sekali. ada brand-brand yang cocok dengan kita Iya, pasti betul. mereka. Kayak kami kan lebih banyak yang fashion sih, yang kayak butik begitu. Beberapa saya punya daster juga hasil endorse, ada yang dikasih tetangga. Iya, seperti itu ya. Mereka waktu hamil kan pakai daster, nah sudah melahirkan dari Popi kasih kamu sudah di daster. Iya. Begitu. Tapi intinya kayak saya cukup senang juga bahwa memang akhirnya di Labuan Bajo ini atau di Iya. Manggarai lah Iya, ada industri atau pekerjaan lain yang memang menjanjikan dan apa ya, saya dulu 10 tahun lalu tidak terpikir bahwa bermain media sosial itu menghasilkan. Iya. Dan sama saya juga. berpikir seperti Baru itu. tahu satu tahun terakhir ini baru ngeh kalau di Facebook itu bisa menghasilkan duit. Dulu kan pikirnya di YouTube. YouTube, Iya. YouTube. Oke. Terus semakin kesini kan banyak sudah orang berlomba-lomba pakai daster, pakai bra, pakai segala macam supaya mungkin tujuannya mereka kalau kami pakai wig, pakai daster nanti langsung viral. Padahal tidak, oke. guys. Nah, Tidak. ini perlu nih. Ini Iya. perlu kita sampaikan juga bahwa Iya. Anda juga harus membedakan karakter gitu. Betul loh. Maksudnya sekali. dari Poppy memakai itu kan dalam artian dia membuat konten, bukan yang Iya. tiba-tiba apa ini kan Iya. ngondek sembarangan itu Iya. kan. Benar-benar Iya. oke, saya Memang kadang ngondek sih. memang benar-benar yang kayak oke, saya dalam karakter Iya, sebagai iya. dari Poppy ya sehingga memaksimalkan konten dan tidak setiap hari juga yang Iya. Maksudnya begini, semakin kesini kan saya banyak lihat orang di Facebook kan yang pakai daster lah, pakai segala macam. Saya kan kayak dalam hati ketawa. Ketawanya begini, bukan berarti kalian pakai daster, pakai wig, pakai segala macam atribut perempuan, terus nanti kalian viral, tidak. ya, malah memalukan Semua butuh juga sih sebenarnya semua butuh proses. untuk begitu. yang pemula-pemula yang Dan banyak juga yang menganggap kami sekarang itu suhu, nggak tahu suhu derajat Celcius. oke. Terus sorry, kita cerita saja nih. Terus yang berikutnya, maksudnya pernah saya berkomentar, ada itu kakak, dia kan posting pakai bra saja, laki-laki pakai bra saja, terus pakai kayak celana di bawah, terus goyang-goyang. Terus saya bilang gini, kakak, karena bos sebelumnya saya bilang itu tidak ada niat untuk apa itu, saya bilang. Cuman kayak ini, saya bilang tidak bagus sih, kayak ini seperti melecehkan, saya bilang. Iya, begitu. mempengaruhi anak-anak Iya, bawah umur gitu. misalnya kan. Tidak ada loh perempuan yang goyang-goyang gitu pakai BH saja, apa di sosial media, tidak ada kan. Mungkin ada sih, tapi kan kayak lain sekali gitu. Kalau Iya, kami punya iya. nih kakak, istilahnya sudah terlanjur sih. Dan kalau kami pribadi, ketika kami Iya, sudah bukan yang terlalu ke arah-arah ini kan kakak punya brand ini kan bukan sebagai perempuan, cuman yang tidak terlalu binal-binal juga Iya, seperti iya. Om yang tadi itu. iya, Yang aduh saya lupa lagi nih, blank lagi. Kami kalau sudah pakai daster, pakai bra, pakai wig, kami merasa kami perempuan. Tunduk saja begini, hai, maksudnya kak, bagaimana Iya. sih ketika Acting seorang lah ya. perempuan, meskipun tidak acting, Oke. Real ya. Iya, maksudnya kalau misalnya kak tidak take video kan, tidak take konten, kami misalnya lagi santai-santai istirahat gitu ya, kami merasa kami perempuan. Oke. Misalnya tunduk saja, tutup ini, terus duduk juga sopan. Pokoknya bagaimana lah ketika perempuan tuh bagaimana ketika seorang perempuan sedang pakai bersikap seperti perempuan, ketika perempuan sedang duduk, ketika pakai rok, ketika mau tunduk bagaimana. Begitu. Kayak kodam perempuannya masuk. Iya, intinya Iya. memang tampilan perempuan tidak seperti yang vulgar juga. tidak Kan? sih. Jadi benar-benar itu Iya. intinya di samping menghibur tapi juga tetap menjaga apalagi budaya kita. Iya, betul sekali. Strict. Jadi kayak Iya.
Tapi itu yang menurut saya cukup bagus dari Iya. teman-teman kan, apa ya, persona itu. Iya. Jadi kalau orang lihat dari jauh pasti Der Poppy itu. Iya sih. Memang. Apa namanya? Saya juga tidak tahu sih. Kalau meskipun saya pakai masker, pakai topi, nggak tahu kalau itu Der Poppy. Oke. Maksudnya artinya begini, aduh terima kasih ya, ternyata mereka seteliti itu memperhatikan si Der Iya, Poppy iya. ini. Karena mungkin karena sering muncul di beranda juga. Mungkin juga sih. Jadi kayak langsung Iya. terekam di memori core-nya. Iya, Der betul Poppy. Jadi kayak tidak sekali. bisa lupa. Terakhir sekali ini Mm-mm. bikin konten, lalu menurut saya salah satu yang membuat siapapun konten kreator tetap semangat nih karena ada hasilnya dalam bentuk uang. Iya, betul sekali. Kalau untuk melanjutkan, apalagi kalau semacam Der Poppy harus make up Iya. yang Iya. benar-benar peralatannya Iya. bukan yang bedak FIFA dan sebagainya, benar-benar apalagi kan, mahal juga. apalagi kan saya seorang MUA juga ya, jadi saya tahu mana Makeup yang brand-brand makeup yang bagus, bagus, ya. untuk kulit yang nanti hasilnya bagus, ya saya pakai yang ya pakai harga 100 lebih deh. Maksudnya Untuk cukup foundationnya, totalitas kan. iya, iya. Nah, bagaimana supaya kita tercukupi ya? Memang apa ya? Yang membuat kita tetap semangat tadi juga memang dapat endorse, dapat Iya. monetisasi juga. Lalu mungkin Bobi bisa share tentang monetisasi juga kepada teman-teman yang baru mulai, Iya. tentang juga bagaimana biar konten dimonetisasi dan Iya. kemudian bisa mengatur lah kayak keuangannya seperti apa. Iya, oke ya. Kita bahas FB Pro saja ya. Iya, karena itu yang Apa namanya? Itu seperti yang saya katakan di awal tadi, harus konsisten. Contohnya kan kita pergi kerja di sebuah perusahaan, kalau kita malas kan tidak mungkin dapat gaji. Benar, Anda dipecat. Iya, Anda dipecat, terus bos bilang bagaimana ini tidak konsisten, tidak rajin dia ini, tidak setiap hari datang kerja. Itu juga di Facebook Pro. Nah, kita punya tugas di Facebook Pro itu hanya kita posting video saja, itu yang pertama. Yang kedua, patuhi pelanggarannya. Contohnya kan kita kerja di sebuah tempat kerja, pas kan ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Itu juga di Facebook Pro ada semua larangan atau kebijakan dari Facebook Pro yang harus kita patuhi. Itu karena di Facebook Pro ini kan ada 5 fitur deh kayaknya, 5 fitur monetisasi. Ketika fitur itu sudah terbuka semua, ya senang sih karena sudah bisa menghasilkan uang lah, sudah dapat dolar. Terus harus patuhi pelanggaran-pelanggarannya juga. Yang ada di Iya, saya rasa sih ya banyak sih di YouTube sih bagaimana tutorial apalah pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan di sosial media. Terus yang kedua, jangan posting sembarang, dalam arti posting 4 detik. Apa maksudnya? Maksudnya kita posting video itu kan bukan berarti kita intinya saya posting saja. Kamu harus tahu juga, oh nanti saya posting ini video, misalnya video lagi di rumah. Dan orang juga kan tahu konteksnya jalan ceritanya seperti apa. Contohnya kan saya kan ini awal dulu saya posting mama itu tidak ada rencana untuk kayak gini lah ya, konten mama tidak sih karena saya sering posting mama, terus ada banyak yang suka. Begitu juga ada saya punya ponakan yang bilang kakak tolong kak posting ini atau mama postingannya, jadi kayak ya sudah kayaknya sih mereka juga salah satu ini sih ada daya tariknya juga. Iya, maksudnya followers juga tertarik dengan mereka mama. Saya sih tidak tahu apa yang membuat mereka suka dengan mama. Mungkin karena dari masanya mama, itu juga dengan Anya, dengan tingkah lucunya Anya. Jadi untuk para pemula usahakan posting video itu minimal tuh durasinya itu 30 detik. Maksimal tuh 1 menit 30 detik. Jangan posting 5 detik. Terus orang baru nonton selesai videonya. Maksudnya apa yang orang mau nonton? Iya kan? Iya. Begitu. Setidaknya kan ada manfaat dah orang menonton itu video, entah itu manfaatnya yang terhibur, terhibur lah, mendapat informasi. Informasi apa yang dapat dengan 4 detik? 4 detik ya kan. Terus misalnya posting video terus besar-besar lagi tulisannya, tutup lagi orang dalam video. Harus tulisan itu harus kecil lah. Minimal ya konteksnya. Konteksnya maksudnya kayak tertata rapi lah, meskipun videonya tidak jelas, tapi kita maksudnya setidaknya kan para penonton juga tahu, oh maksud dari video ini tadi untuk ini, kayak gitu, meskipun tidak ada hal negatif, hal positif yang didapat dari videonya. Iya. Itu saja sih, pokoknya intinya konsisten, jangan pernah putus asa, karena kan seperti kita pergi lamar kerja di dunia nyata juga kan. Tidak mudah juga tempat kerja menerima kita, pasti kan ada trainingnya juga ya kan. Itu juga di Facebook Pro. Karena kan gitu. Yang bekerja di perusahaan lokal Indonesia di sini saja ya ada peraturan, apalagi
internasional ini. Langsung dengan Mark Zuckerberg ini karyawan Mark Zuckerberg ini, karyawan Meta kan. Iya. Intinya kan, Iya. karyawan Meta yang memang digaji dolar. Iya. Gitu, kan. Dan Terus memang tidak ngikutin UMR, Iya. tidak masalah dengan yang UMR, Iya. tapi ya digaji dengan dolar dan memang seperti Under Poppy sampaikan tadi ini ya seperti bekerja di perusahaan pada umumnya. Iya. Kalau konsistennya digaji juga konsisten. Iya, kalau kita contohnya kamu rajin kerja bla 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 segala macam pasti akan ada bonus dari bos. Itu juga dari Meta pasti ada bonusnya. Bonusnya. Setiap bulan gaji itunya beda, gaji bonusnya juga beda kayak gitu. Jadi ya bersyukur sih. Terus ya di Facebook Pro itu proses monetisasi itu tidak dilihat dari jumlah followersnya kita. Oke. Itu juga jam tayangnya. Itu seperti rezeki-rezekian sih, karena prosesnya itu kan kayak proses bukan manusia yang memilih supaya kita punya fitur itu dibuka, kayak sistem pakai robot lah begitu. Iya, algoritma. Iya, algoritma dilihat algoritmanya sehingga kayak bukan karyawannya Meta yang gini, oke akun ini kita monetisasi semua fiturnya, tidak. Bisa bilang tadi kembali ke rezeki masing-masing. Iya. Meskipun followers kamu 5.000 tapi kalau memang si Metanya atau siapalah itu mau membuka fiturnya ya pasti akan terbuka. Untung-untungan Iya. jadinya. Tapi kan ya kayak TikTok saja lah, tiba-tiba FYP di Iya. semua orang, tiba-tiba followersnya sedikit. Tapi kalau memang jamnya untuk dia FYP pasti FYP. Dan banyak juga kok akun-akun suhu di Manggarai ini yang konten kreator Manggarai yang belum dimonetisasi semua sih fiturnya. Ada sih beberapa, saya tidak sebut namanya ya. Ya, berarti benar-benar yang membuang waktu. Iya. Membuang paketan. Terus ada yang bilang gini, aduh kakak mau sampai kapan kami punya dibuka? Sabar tuh. Iya, Kamu pikir juga Meta tidak kerja keras? Meta juga kerja keras. Itu bukan hanya kamu karyawan. Iya, Banyak yang punya karyawan. Benar. Intinya jangan patah semangat. Iya. dan apa ya? Mungkin terakhir nih. Iya. Kakak, ini terakhir terus, tapi Iya, kedepannya gimana? Under Poppy ada project lain atau kedepannya pengen berkolaborasi dengan siapa atau siapa yang pengen sekali kakak aja kolaborasi kayak kedepannya? Gitu. Oke, untuk planning kedepannya sih ya karena saya juga tipikal orang yang ini sih. Ya, tidak ada, maksudnya untuk melakukan sesuatu tidak harus ada planning sih, kayak mut-mutan. Iya, mut-mutan. Terus yang kedua kembali ke gini, sistem rezeki lah. Kayak gitu. Karena kalau menurut saya ketika kita ada planning pasti gagal nanti begitu. Kadang tidak sesuai ekspektasi lah, makanya sejauh ini saya berprinsip bahwa sudahlah kita ikuti apa saja gitu. Pokoknya kalau memang ada project yang bagus nanti ke depannya, puji Tuhan. Maksudnya tidak berharap sih ada project besar atau apalah begitu. Kayak sudahlah, kalau memang ada. Contohnya sekarang kan sepi job makeup kan. Saya tidak merasa ini sih, kayak ya sudahlah namanya rezeki. Terus misalnya saya punya makeup juga sepi, tidak ada yang booking untuk makeup kan, saya biasa aja sih, karena saya percaya rezeki sih. Kalau memang rezekinya saya pasti akan ada booking saya. Kalau sepi ya berarti bukan rezekinya saya. Begitupun juga untuk project-project. Dan untuk yang kolaborasi sih sejauh ini sih tidak terpikirkan untuk berkolaborasi dengan siapa sih. Karena saya takutnya nanti saya pengen berkolaborasi dengan si A, tiba-tiba tidak terjadi, jadikan stres. Mending ya sudahlah, ikuti alur saja gitu. Biarkan kita mengalir seperti air, biar Tuhan yang menentukan kamu nanti mau collab dengan siapa. Tapi harapan terbesar saya itu semoga suatu saat nanti konten-konten kreator Manggarai yang orang sering anggap sudah suhu, kami bisa collab sih. Ya. Intinya tidak ada plan, tapi tetap on track, bikin konten terus setiap hari. Iya, begitu. Di Facebook. Dan ya, semangat untuk teman-teman Under Poppy dan tim. Thank you. Semangat juga untuk teman-teman Under Outed dan teman-temannya. Dan thank you kakak Under Poppy sudah hadir di Bacot Podcast. It's an honor to have Under Poppy here. Akhirnya kita bisa share, dan harapannya Under Outed juga bisa kita undang. Boleh. Itu teman saya sendiri sebenarnya. Iya. Tapi tidak kesini juga. Iya, karena dia kan sibuk kerja. Kami sejak konten guys, ikut waktunya Under Outed. Dia sibuk, dia kan. Karena kan dia pemeran utama dia. Gitu. Jadi kalau pemeran utama tidak ada ya nggak mungkin berjalan kontennya, karena dia POV-nya di situ. Kalau Under Poppy-nya cental-centil sembarang. Oke deh, terima kasih Under Poppy, dan sampai ketemu bersama Under Poppy di next episode Bacot Podcast. Terima kasih.
Anjir.